Halo mahasiswa, mahasiswi dari mana saja yang sudah bergabung di kelas ini. Terima kasih sudah bersama-sama kita join di forum ini hari ini dan hari Kamis besok. Saya diminta untuk sharing dengan rekan-rekan mahasiswa terkait dengan bisnis proses di perhotelan. 2 hari nanti saya akan sedikit sharing knowledge maupun sharing pengalaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah jendela wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua, terutama yang terkait dengan sistem informasi. Namun sebelum materi saya sharingkan ke rekan-rekan semua, tidak betul kalau kita tidak kenalan, ya. Tak kenal maka tak sayang, ada peribahasa seperti itu. Nama saya, nama lengkap saya Bonifasius Eka Widiana, tetapi di Semarang orang tidak banyak kenal dengan nama ini. Di Semarang saya dikenal dengan nama Wiwit. Saya tinggal di Semarang, domisili Semarang, di Jalan Dr. Wahidin. Ada nomor telepon saya di situ, nomor WA itu ada WA-nya. Monggo silahkan teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, kalau mau mencatat silahkan. Kalau barangkali suatu saat akan sharing atau akan ada sesuatu yang kita bisa diskusi, monggo silahkan dicatat, tidak ada masalah. Terakhir saya kuliah di Stipari Semarang dan beberapa sertifikasi yang saya dapat dari BNSP terkait dengan profesi saya sebagai trainer. Saya sekarang masih bekerja di Star Hotel Semarang di Jalan MT Herono Semarang, dan saya sebagai Human Resources and Development Manager di Star Hotel Semarang. Namun selain di Star Hotel, saya juga sedang sama rekan-rekan membangun sebuah startup yang nantinya akan mudah-mudahan nanti akan kita launching di Januari. Dan selain itu juga saya beberapa kali mengajar juga di beberapa lembaga pendidikan perhotelan sih, terutama di Semarang. Sebelum di Semarang saya sempat jalan-jalan sambil kerja di Purwokerto. Ya, saya pernah di Purwokerto sebelum saya kembali ke Semarang ini. Sebelum di Purwokerto saya di Jayapura, di Horizon Jayapura sebagai pre-opening team di sana, setup Hotel Horizon Jayapura di tahun 2012.
Sebelum di Jayapura saya ada di Magelang. Barangkali ada rekan-rekan yang berasal dari Magelang. Saya dulu pernah di sana di New Armada di Artos Mall, Armada Town Square tahun 2011. Sebelum di Magelang saya di Semarang juga di Hotel Pandanaran dan di Santika Premier. Saya cukup lama di Santika Premier, sekitar 20 tahun di sana sampai tahun 2010 sebelum sebelum keliling jalan-jalan kemana-mana. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, setelah perkenalan saya rasa cukup. Hari ini saya akan sharing satu hal terkait dengan hotel knowledge, bahwa sebelum masuk ke materi besok yang terkait dengan sistem informasi manajemen di hotel, hari ini saya hanya akan menyampaikan terkait dengan product knowledge atau hotel knowledge. Jadi supaya rekan-rekan mahasiswa bisa memahami terlebih dahulu apa itu hotel, kemudian apa itu fungsi hotel, peranan hotel, lalu bagaimana struktur organisasi di hotel, apa yang ada di dalam organisasi hotel itu sendiri. Hari ini saya akan sampaikan terkait dengan hotel knowledge. Jadi mari kita ikuti sharing terkait dengan apa saja yang terkait dengan hotel. Yang pertama saya akan sampaikan dulu terkait dengan apa itu hotel, pengertian hotel. Ada banyak definisi yang terkait dengan hotel dari beberapa pengarang buku hotel management. Saya merangkum saja semua dari semua definisi-definisi itu, bahwa hotel merupakan salah satu bentuk bangunan, lambang perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta fasilitas jasa lainnya, di mana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel maupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas yang dimiliki hotel itu tanpa bermalam. Jadi selama ini masih banyak anggapan masyarakat bahwa hotel itu hanya tempat menginap saja. Padahal tidak. Ada beberapa fungsi dan peranan hotel yang ada di situ. Nah, apa fungsi hotel? Apa fungsi dari keberadaan sebuah hotel? Yang pertama, bahwa hotel itu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tamu terkait dengan wisata atau wisatawan atau pelancong. Yang kedua, sebagai tempat tinggal sementara selama jauh dari tempat asalnya. Ini biasanya hotel dipergunakan untuk karyawan yang mendapatkan tugas dari perusahaannya di kota lain, jauh dari asalnya, untuk waktu-waktu tertentu, sehingga harus tinggal di tempat tugasnya. Nah, rata-rata ini disediakan tempat tinggal oleh perusahaan itu di hotel. Yang berikutnya adalah sebagai tempat menginap atau istirahat bagi para tamu yang non wisatawan, yaitu tamu-tamu bisnis, ya, menghadiri pertemuan atau acara-acara bisnis di kota tersebut sehingga harus menginap di hotel. Dan berikutnya adalah hotel juga sebagai tujuan konferensi, seminar, lokakarya, musyawarah nasional, dan kegiatan lainnya yang tentunya menyediakan sarana
serta prasarana yang lengkap. Kalau di dunia perhotelan ini disebut sebagai MICE ya. Bahwa hotel dipakai sebagai tempat meeting intensif, kemudian seminar ya, konferensi. Itu kalau teman-teman di hotel ya, dikenal dengan istilah MICE. Itu terkait dengan beberapa fungsi hotel. Nah, kemudian apa peranan hotel? Apa peran sebuah hotel ketika hotel itu berdiri di satu lokasi tertentu, di kota tertentu? Apa peranan hotel itu sendiri ketika ada di situ? Satu, meningkatkan industri rakyat. Maksudnya apa? Bahwa ketika hotel berdiri, biasanya di hotel itu ada satu outlet yang menyediakan souvenir, kebutuhan-kebutuhan tamu yang bisa dibawa pulang. Nah, biasanya hotel bekerja sama dengan industri rakyat atau UKM-UKM yang ada di sekitar hotel itu sendiri untuk bisa menitipkan produknya di outlet hotel itu sendiri ya, supaya bisa dijual ke tamu atau pengunjung hotel untuk dijadikan oleh-oleh atau souvenir. Lalu yang berikutnya adalah menciptakan lapangan kerja. Ya, ini pasti ya, bahwa hotel itu ketika berdiri akan membutuhkan karyawan, akan membutuhkan pekerja. Dari mana pekerja itu diambil atau direkrut? Ya, terutama dari lingkungan sekitar di mana hotel itu berdiri. Itu yang jelas memang membuka dan menciptakan lapangan kerja untuk lingkungan sekitar. Kemudian yang berikutnya membantu usaha pendidikan dan pelatihan. Nah, ini contohnya ya, bahwa kami Star Hotel sebagai mitra dari USM tentunya kami setiap saat bisa membagikan atau sharing terkait dengan pengalaman, sharing ilmu, kemudian sharing skill. Nah, itu peran hotel dalam dunia pendidikan seperti itu. Kami juga menyediakan tempat untuk prakerin atau job on the job training untuk siswa-siswa, untuk siswa-siswa SMK ya, dan untuk mahasiswa-mahasiswa terutama jurusan perhotelan atau pariwisata untuk tempat on the job training. Kemudian meningkatkan pendapatan daerah dan negara, ya ini pasti karena ada pajak. Kemudian devisa negara, ini juga ada uang yang masuk ke kas negara terkait dengan misalnya ada investor dari luar yang memang membangun hotel di tempat kita, di negara kita. Meningkatkan hubungan antar bangsa, maksudnya apa nih? Bahwa ketika hotel dijadikan tempat konferensi yang pesertanya dari beberapa negara, nah itu pasti hotel punya peran untuk meningkatkan hubungan antar bangsa itu sendiri. Kemudian selain itu, bahwa di hotel, kalau ada hotel yang dikelola oleh chains atau grup atau operator asing, contoh kalau saya boleh sebut merek, Accor Group, Aston, Archipelago ya, Best Western, itu tentunya banyak sumber daya terutama untuk GM ya, dari negara-negara lain yang beliau menduduki posisi GM. Ada beberapa hotel yang dikelola oleh chains Eropa atau Asia yang mempekerjakan GM dari ekspatriat atau dari orang asing. Nah, itu beberapa peranan hotel ketika hotel itu berdiri di satu lokasi atau di satu kota tertentu. Nah, selanjutnya adalah hotel itu seperti apa sih?
pengelolaannya, atau siapa sih yang ada di dalam hotel itu sendiri, atau seperti apa sih struktur organisasinya atau manajemennya bagaimana sih. Nah, di sini saya sampaikan terkait dengan struktur organisasi hotel. Ini saya ambil simple ya, artinya bahwa umumnya secara umum struktur organisasi hotel seperti ini. Ada general manager atau GM, kemudian ada eksekutif asisten manager atau asisten GM, ada yang menyebutnya begitu. Kemudian di bawahnya ada kalau kami di lingkungan hotel kita sebut adalah departemen-departemen ya, atau bagian-bagian. Ada satu front office, kemudian housekeeping, di mana dua departemen ini kita biasa menyebut adalah ini room division department ya. Jadi ada dua departemen di room division, yaitu front office dan housekeeping. Kemudian ada food and beverage. Nah, di food and beverage ini sebenarnya ada dua section, yaitu food and beverage product dan food and beverage service. F&B product itu adalah bagian kitchen, bagian dapur yang memasak. Kemudian F&B service itu bagian yang menyajikan. Outletnya ada restoran, ada cafe, ada lounge, ada banquet. Nah, itu di food and beverage. Jadi ada dua pembagian, yaitu food and beverage product dan food and beverage service. Kemudian ada engineering, bagian teknis. Kemudian marketing ya. Marketing, ini tugas marketing cukup banyak ya, karena harus menjual produk hotel. Lalu ada human resources ya, kemudian ada accounting department. Nah, ini adalah struktur organisasi hotel secara umum yang dipakai untuk hotel-hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, itu menggunakan struktur organisasi seperti ini. Pengembangannya tentunya struktur organisasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dari hotel itu sendiri ya. Jadi front office, housekeeping ataupun departemen yang lain, ketika hotel bintang 5 dan bintang 3 tentunya berbeda struktur organisasi di dalamnya ya. Front office hotel bintang 5 dengan bintang 4, bintang 3, kebutuhan organisasinya berbeda, sehingga struktur organisasi di masing-masing departemen bisa berbeda. Tetapi secara umum untuk hotel struktur organisasi adalah seperti ini. Nah, mari kita kupas satu persatu terkait dengan departemen yang ada di hotel. Yang pertama adalah front office atau kantor depan. Apa itu front office? Ya, front office merupakan salah satu departemen atau bagian yang langsung memberikan pelayanan kepada tamu, dimulai dari calon tamu mengadakan pemesanan kamar atau pre-arrival sampai tamu tinggal dan berangkat atau check out dari hotel. Nah, ini definisi ini ada di bukunya Pengantar Operasional Kantor Depan Hotel karangan Agus Nawar. Nah, apa tugas dari front office atau peran atau fungsi dari front office? Kita lihat yang berikut. Nah, sebelum kita lihat apa peran, fungsi, dan tugas front office, ini adalah struktur organisasi secara umum di front office. Tentunya pengembangannya masing-masing hotel berbeda, tetapi ini adalah struktur organisasi section-section yang ada di front office yang secara umum diterapkan di hotel bintang 5, 4, 3 maupun bintang 2. Ada front office manager sebagai leader di situ, kemudian ada asisten,
Nah, kemudian di front office sendiri ada beberapa section, yaitu di reception atau guest service agent atau front desk. Kemudian ada reservation, ini bagian pemesanan kamar. Kemudian ada telepon operator, lalu ada concierge. Concierge itu bellboy atau doorman yang tugasnya menyambut tamu dan membukakan pintu, membawakan tas dan sebagainya. Kemudian ada GRO. GRO itu Guest Relation Officer. Kalau di industri office lainnya mungkin disebut sebagai customer service, ya, berbeda dengan reception tapi ya, kalau di hotel dikenal dengan istilah guest relation officer. Ini adalah struktur organisasi secara umum di front office department. Ada 5 section ini yang ada di situ. Nah, setelah tadi kita lihat seperti apa struktur organisasi di front office, di sini ada peran front office, ya. Apa itu peran front office? Yang pertama adalah memberikan kesan pertama dan terakhir bagi tamu yang menginap. Nah, kenapa pertama dan terakhir? Karena pada saat tamu datang, yang ditemui pertama adalah front office, ya, yaitu tadi concierge, bellboy atau doorman. Kenapa terakhir? Ya karena sebelum tamu berangkat, yang ketemu terakhir ya sama, front office yaitu reception atau bellboy. Kemudian yang berikutnya adalah front office sebagai tempat pusat informasi dan komunikasi. Nah ini karena ketika tamu selama menginap di hotel dan membutuhkan informasi apapun, umumnya tamu ini menghubungi ke front office atau ke reception, menanyakan banyak hal, ya. Jadi front office ini memang tempat atau pusat informasi dan komunikasi ketika melayani tamu. Kemudian front office ini ibarat pusat syaraf atau nadinya sebuah hotel, karena memang sentral kegiatan hotel itu ada di front office, ya. Ketika tamu check in, memang sebagian besar kegiatan activity di front office. Banyak hal yang dihandle oleh front office ketika tamu tinggal di hotel. Kemudian front office juga sebagai pusat koordinasi seluruh pelayanan hotel, ya. Ini tentu karena setiap tamu yang menginap itu mendapatkan pelayanan dari seluruh karyawan, seluruh bagian yang ada di hotel itu sendiri, sehingga ketika departemen tertentu membutuhkan informasi terkait dengan tamu, itu pun yang dihubungi adalah front office. Misalnya bagian housekeeping, ketika menanyakan tamu kamar sekian, apakah ada pesanan khusus atau tidak, nah itu menghubunginya ke reception, karena reception pasti yang diberikan pesan-pesan dari tamu itu sendiri ketika menginap di hotel. Kemudian front office juga sebagai sumber informasi yang potensial dalam pemasaran, membantu pemasaran dan penjualan hotel. Artinya ketika ada pihak luar, customer dari luar, kolega dari luar yang akan memesan kamar atau akan menanyakan ruang meeting, outlet yang akan dipergunakan sebagai tempat event misalnya, yang dihubungi pertama adalah front office. Jadi ketika di bagian marketing atau back office di weekend, terutama ketika mereka libur, ya yang memberikan informasi adalah rekan-rekan di front office. Makanya front office ini adalah sumber informasi yang potensial dalam membantu marketing dalam hal
menjual dan memasarkan produk-produk hotel. Nah, ini peran front office. Nah, kemudian apa fungsi dan tugas front office? Dari peran-peran itu ada fungsi dan tugas yang harus dilakukan oleh front office. Satu, menerima pesanan kamar, ini bagian reservation. Kemudian menangani tamu yang datang langsung untuk memesan kamar atau check-in. Ini tamu-tamu yang datang untuk menginap, biasanya yang tanpa pemesanan, tanpa reservation. Kita menyebutnya adalah walk-in guest. Jadi ada tamu yang biasanya tanpa rencana, kemalaman, kemudian langsung datang ke hotel untuk istirahat, menyewa kamar. Nah, ini kita sebutnya sebagai walk-in guest, tamu-tamu yang menginap tanpa pemesanan kamar. Kemudian menangani tamu yang telah melakukan pemesanan sebelumnya. Ini tamu-tamu yang check-in yang sudah dengan reservasi. Kemudian melakukan pendaftaran atau registrasi untuk tamu yang check-in, menentukan kamar mana yang akan dihuni oleh tamu yang datang, menyampaikan segala informasi yang terkait dengan hotel, kemudian berkoordinasi terkait dengan pelayanan tamu ini dengan departemen terkait. Misalnya ada tamu VIP yang membutuhkan servis tambahan atau harus disediakan cutleries atau amenities tertentu di kamar misalnya. Biasanya ini tamu-tamu VIP. Kemudian tugas front office juga menyusun laporan terkait dengan status kamar. Nah, status kamar ini apa? Status kamar itu yang dimaksud adalah apakah kamar yang akan diberikan ke tamu itu sudah siap atau belum. Nah, ini harus berkoordinasi dengan housekeeping yang mengurusi kamar. Kemudian mengurus pembayaran tamu. Nah, ini ketika tamu check out biasanya. Kemudian menyusun riwayat kunjungan tamu. Nah, hotel itu punya history yang namanya history. Di hotel system itu ada namanya history. Jadi ketika seseorang menginap di situ, itu akan kelihatan berapa kali beliau sudah menginap di hotel itu. Ada historinya. Ya, jadi tersimpan history itu. Sudah 10 kali, sudah 15 kali. Nah, ini front office yang mengelola history ini di sistem. Kemudian melayani segala komunikasi melalui telepon dan menangani barang bawaan tamu. Ini yang akan dilakukan oleh rekan-rekan di concierge, bellboy ya. Nah, ini adalah departemen yang kedua, yaitu housekeeping ya. Atau kalau secara harfiah bahasa Indonesia adalah tata graha. Housekeeping sendiri berasal dari kata house, rumah ya. Kemudian keeping atau to keep yang berarti bisa memelihara, merawat dan menjaga. Jadi secara umum housekeeping adalah departemen yang bertanggung jawab menata peralatan, menjaga kebersihan, membaharui kerusakan, dan memberi dekorasi dengan tujuan agar hotel tampak rapi, bersih, menarik, dan menyenangkan penghuninya. Nah, ini secara umum ya, apa itu departemen housekeeping? Nah, seperti apa struktur organisasi housekeeping? Nah, kita lihat. Ini adalah struktur organisasi Departemen Housekeeping ya secara umum ya. Sekali lagi, struktur organisasi yang saya sampaikan di sini adalah struktur organisasi secara umum yang dipergunakan di hotel. Oke, di housekeeping itu ada beberapa section yang di bawah operational housekeeping. Housekeeping sendiri dipimpin atau yang menjadi leader di departemen housekeeping adalah executive housekeeper ya. Ada beberapa section yaitu room, floor atau kamar, kemudian ada section laundry atau linen,
lalu ada section public area, lalu ada section gardener, lalu ada juga section order taker. Ya, room itu menangani kamar, ya, menyiapkan kamar dan sebagainya. Kemudian laundry linen yang terkait dengan amenities atau peralatan-peralatan di kamar seperti spray, handuk, sarung bantal dan sebagainya. Public area adalah cleaning service. Jadi section ini adalah bertanggung jawab terhadap kebersihan di area-area publik, ya, di seluruh hotel. Nah, ini adalah section public area. Gardener ini yang bertanggung jawab terhadap dekorasi tanaman-tanaman, merawat tanaman-tanaman yang ada, yang biasanya tanaman itu dipasang di hotel, di taman, depan, belakang, di dalam, kemudian untuk dekorasi-dekorasi meeting dan sebagainya. Order taker itu adalah administrasi di housekeeping yang mencatat segala mutasi atau informasi yang terkait dengan ketersediaan kamar, kesiapan kamar, apakah kamar itu sudah bisa dijual oleh front office atau sudah bisa diberikan kepada tamu oleh front office atau belum. Nah, ini ditangani oleh seorang order taker. Atau tamu ketika meminta tambahan handuk, meminta tambahan aqua, kemudian minta dikirim sajadah dan sebagainya, ini dihandle oleh order taker. Jadi ini secara umum adalah struktur organisasi hotel, section-sectionnya yang secara umum ada di hotel. Ini terkait dengan struktur organisasi di housekeeping. Kemudian apa fungsi atau peran atau tugas housekeeping? Cukup banyak, ya, yaitu menyelesaikan administrasi seluruh kegiatan yang ada di dalam departemen housekeeping. Kemudian menjaga, memelihara kebersihan, kerapian, kelengkapan dan fasilitas kamar tamu dan sekitarnya. Bertanggung jawab memelihara dan menjaga kebersihan dan kerapian area publik. Kemudian ini peran dari room boy. Room boy itu adalah petugas yang mempunyai tanggung jawab menyiapkan kamar, membersihkan kamar. Ketika tamu sudah check out ataupun kamar yang tamunya masih tinggal yang memang dibutuhkan untuk dibersihkan. Jadi rumbo ini bertanggung jawab setiap hari terhadap kebersihan kamar untuk tamu, ya, yang ditempati tamu. Jadi kalau kamar yang sudah kosong, tamunya sudah check out, tugas room boy untuk membersihkan dan menyiapkan kamar sampai kamar itu siap untuk dijual kembali atau disiapkan untuk tamu berikutnya sesuai dengan standar, ya. Ada standar tertentu yang memang ditentukan apakah kamar ini sudah siap untuk dijual untuk tamu berikutnya atau belum. Kemudian linen juga bertanggung jawab terhadap penyediaan linen uniform atau seragam karyawan dan memastikan keadaannya dalam kondisi bersih dan siap pakai, karena seragam karyawan atau uniform karyawan itu dicuci oleh bagian laundry. Kemudian ada tugas memelihara, menjaga dan mengurus tanaman dan taman-taman baik di dalam maupun di luar sekitar hotel. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ini dilakukan oleh gardener. Nah, ini tugas seorang gardener ada di sini. Section gardener mengurus tanaman-tanaman maupun taman-taman yang ada di area hotel. Lalu gardener juga mengadakan program penggantian bunga secara rutin, ya, di area hotel, di outlet terutama. Kemudian di event, ya, atau kemudian untuk ketika harus ada tamu VIP, ketika harus menyiapkan kalung bunga untuk tamu, ini menjadi tugas housekeeping.
Kemudian membersihkan yang sudah dipakai, bunga-bunga yang sudah dipakai di satu event. Kemudian kebersihan area kolam renang, ini menjadi tanggung jawab housekeeping juga ya. Lalu menjaga keselamatan para tamu yang berenang di area kolam, karena ini ada pool attendant ya, atau pool guard yang memang menjaga kolam renang untuk mengawasi tamu. Kemudian membantu food and beverage department jika ada orderan makanan atau minuman dari tamu yang sedang berenang, itu ketika di kolam renang. Jadi ini sebagian tugas fungsi dan tanggung jawab departemen housekeeping. Kita lanjut untuk departemen yang lain. Departemen berikutnya adalah food and beverage. Nah, apa itu departemen food and beverage? Food and beverage atau kita singkat adalah F&B department adalah departemen yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman serta kebutuhan lain yang terkait dari para tamu yang tinggal maupun tidak di hotel tersebut, dan dikelola secara komersial serta profesional. Nah, di food and beverage sendiri itu terbagi menjadi dua section, dua bagian, yaitu ada food and beverage service dan food and beverage product. Nah, jadi ada dua, ada F&B product atau F&B service. Jadi ini adalah dua departemen di bawah food and beverage. Kalau tadi room division ada front office dan housekeeping, kalau di F&B ada F&B product dan ada F&B service. Masing-masing mempunyai peran dan fungsi dan struktur organisasi yang berbeda. Bagaimana struktur organisasi di food and beverage product? Nah, ini adalah struktur organisasi di F&B product. Kepala bagian atau manajer di F&B product atau di kitchen adalah biasa sebutannya adalah executive chef ya, atau head chef. Ada yang menggunakan itu, tapi pada umumnya mempergunakan istilah executive chef, itu kepala dapur ya. Apa saja seksinya di dapur itu? Satu, kitchen sendiri ada main kitchen. Main kitchen ini biasanya dipergunakan dapur yang dipergunakan untuk memasak breakfast atau makan pagi, kemudian pesanan-pesanan dari restoran, dari lounge, room service, itu dilakukan di main kitchen. Kemudian ada juga banquet kitchen. Ada hotel yang menggunakan dua kitchen, satu main kitchen, satu banquet. Apa itu banquet? Banquet kitchen itu adalah kitchen atau dapur yang dipergunakan untuk memasak untuk acara-acara event, meeting ya. Jadi untuk event masaknya tidak di main kitchen tetapi di banquet kitchen. Ada hotel yang membedakan kitchennya menjadi dua, tapi ada juga yang hotel karena keterbatasan jadi satu ya, di main kitchen. Kemudian ada section lain yaitu pastry. Pastry ini yang mengurusi pembuatan roti, kue, atau makanan-makanan kecil atau jajan pasar. Ini pastry. Lalu ada lagi section steward. Steward itu apa? Stewarding adalah section yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan semua alat-alat yang dipergunakan di food and beverage department ya. Alat makan, alat masak. Jadi itu yang dipergunakan di F&B, itu menjadi tanggung jawab steward untuk pemeliharannya termasuk pencuciannya ya. Lalu ada admin F&B. Ini untuk struktur organisasi di F&B product. Bagaimana untuk F&B service? Ini adalah struktur organisasi di F&B service. F&B service itu dipimpin oleh seorang F&B manager. Apa saja sectionnya?
F&B service itu ada beberapa section. Yang pertama bar atau lounge, yang kedua adalah restoran, yang ketiga adalah banquet, berikutnya adalah room service dan admin. Bar atau lounge ini adalah outlet hotel yang memang menyediakan menu-menu beverage biasanya, ya, baik itu alkoholik maupun non alkoholik, itu ada di bar atau lounge. Dan restoran ini ada hotel yang mempunyai beberapa hotel restoran tematik misalnya, itu adalah outlet dari food and beverage. Kemudian banquet, yang tadi saya bilang, banquet itu apa? Banquet itu adalah section yang mengurusi menangani event-event, acara-acara yang ada di hotel, di meeting room, di ballroom, ya, jadi itu adalah bagian banquet. Sehingga ketika ada event, mereka lah yang bertanggung jawab. Section ini yang bertanggung jawab terhadap event-event atau acara-acara yang berlangsung di hotel. Room service menangani pemesanan makanan, minuman, mengantarkan makanan minuman yang sudah dipesan ke kamar. Ini ditangani oleh section room service. Kemudian admin bertanggung jawab sebagai seseorang yang mengurusi administrasi di F&B, ya. Banyak hal yang diurusi oleh admin ini terkait dengan rekap penjualan dan sebagainya, itu di handle oleh seorang admin. Itu untuk organisasi di F&B service. Nah, apa fungsi dan tugas food and beverage product? Ya, secara umum ada 2 poin. Yang pertama adalah divisi atau bagian yang memiliki tugas menangani pengolahan makanan dan minuman dari bahan mentah menjadi produk siap saji, ya, mulai dari appetizer, soup, main course, dan dessert, ya, untuk tamu-tamu hotel maupun tamu-tamu yang menyelenggarakan event, ya, di hotel itu. Kemudian di F&B sendiri sangat mutlak, ya, untuk memiliki knowledge dan keahlian yang mumpuni untuk mengolah dan menghidangkan makanan dengan standar terbaik. Tujuannya tidak lain agar seluruh tamu merasa puas pada saat menikmati hidangan yang disajikan. Jadi memang standar skill yang dibutuhkan di F&B produk ini itu harus betul-betul sesuai, ya, supaya tamu tidak kecewa terhadap hasil olahan makanan yang dihasilkan. Lalu fungsi dan tugas F&B service apa? Nah, pada intinya secara singkat yaitu melayani kebutuhan makanan dan minuman dari para tamu, baik yang di restoran, bar, kamar maupun catering atau banquet itu tadi, ya. Kemudian fungsinya juga untuk meningkatkan dan mendatangkan keuntungan bagi pihak manajemen hotel. Ini yang dimaksud adalah bahwa para karyawan yang ada di F&B service ini punya tugas juga untuk menjual, upselling. Ketika ada tamu makan di restoran, kemudian ada di outlet bar atau lounge, upselling terhadap apa? Upselling terhadap produk hotel yang lain. Itu perannya adalah supaya dia punya peran meningkatkan dan mendatangkan keuntungan bagi pihak manajemen hotel terkait dengan revenue atau pendapatan hotel. Kemudian juga bahwa setiap staf F&B service memberikan impresi pelayanan dan menjaga hubungan baik atau relationship yang baik antara hotel dengan tamu. Ini tugas dan fungsi teman-teman yang ada di F&B service. Nah, hal yang berikutnya adalah setelah tadi beberapa departemen atau beberapa bagian yang kami di hotel menyebutnya itu adalah departemen operasional.
Nah, ini juga ada satu departemen operation yang ada di hotel, yaitu engineering, ya. Kita menyebutnya adalah bagian engineering. Apa itu bagian engineering? Departemen yang bertanggung jawab terhadap perawatan, perbaikan, pengawasan, pengontrolan, pengeluaran, pengendalian pengeluaran, ini maksudnya. Kemudian energy saving, baik itu listrik, air, bahan bakar, gas, seefisien mungkin, ya, tanpa mengurangi kenyamanan, keselamatan, keindahan, dan semua dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan secara konsisten. Jadi secara umum memang tugas engineering adalah seperti itu. Ya, ini bagian yang penting dari sebuah operasional hotel, ya. Saya pikir tidak hanya hotel, di semua building, semua bangunan apapun itu, bagian engineering ini adalah bagian yang cukup vital dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan atau hotel. Ini adalah departemen engineering. Apa saja yang ada di engineering sectionnya? Ada beberapa section secara umum, ya. Ada civil, electrical, HVAC, kemudian ini bagian pendingin yang mengurusi mengenai heater dan sebagainya, AC. Kemudian carpenter, ini tukang kayu yang terkait dengan furniture dan sebagainya. Dan kemudian ada admin yang bertanggung jawab terhadap material-material, pengecekan material yang ada di gudang engineering, apakah habis, apakah masih. Ya, ini tugasnya seorang admin yang bertanggung jawab. Kemudian membuatkan work order, kalau memfollow up order untuk departemen lain yang mengajukan perbaikan atau maintenance, ini dihandle oleh admin engineering. Apa fungsi dan tugas engineering? Yang pertama adalah melakukan pemeliharaan dan perbaikan seluruh instalasi, alat, mesin, bangunan, dan fasilitas hotel lainnya. Kemudian mengawal penghematan energi yang digunakan, ya, untuk segala keperluan hotel. Kemudian menangani alat, mesin, instalasi lainnya yang menggunakan listrik, gas, dan air. Mencegah instalasi, mesin, alat, dan bangunan terhadap bahaya kebakaran dan segala situasi yang membahayakan. Menyiapkan keperluan air, gas, listrik secara teratur dan melaporkannya. Lalu menangani pekerjaan sifatnya umum seperti pengecatan, perawatan rutin dari AC maupun alat-alat lainnya yang ada di hotel, ya, lift, genset, STP, dan sebagainya. Ini fungsi umum lah seorang engineering, seperti itu. Nah, setelah tadi departemen-departemen yang sudah saya sampaikan tadi itu kita sebut departemen operation. Nah, di luar departemen operation ada departemen, kalau kita menyebutnya adalah back office, ya. Salah satunya adalah marketing, ya, sales and marketing. Marketing atau sales and marketing ini bagian dari hotel yang pertama untuk menjual kamar maupun meeting package, ya, menentukan harga serta memasarkan produk. Ya, karena marketing ini punya target apa? Target pendapatan yang ditentukan oleh manajemen maupun pemilik hotel. Jadi memang sales ini tugasnya menjual semua produk yang ada di hotel, apapun itu, baik kamar, meeting room, outlet lainnya, yang memang bisa dijual, dipakai untuk event, yaitu tugas marketing, untuk menjual produk kita dalam rangka mencari pendapatan atau revenue sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Nah, ini adalah organisasi sales dan marketing, ya. Kami menyebutnya seorang pimpinan di sales marketing
adalah DOSM. DOSM apa itu? Director of Sales and Marketing. Ya, beliau membawahi beberapa section, yaitu sales untuk room, kemudian sales untuk banquet, kemudian markom itu marketing dan communication, itu promotion dan sebagainya di situ, kemudian desain grafis dan admin. Ini adalah struktur organisasi di sales and marketing department. Lalu perannya atau fungsinya, ya tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa marketing ini tugasnya jualan, ya, tugasnya jualan. Ya jualan apa saja yang memang bisa dijual dari produk hotel, ya. Buat paket-paket penawaran, ya, paket meeting, paket F&B yang memang sudah dibuat dan itu harus dijual, ya. Melakukan kerjasama dengan klien-klien baru, perusahaan-perusahaan baru, itu menjadi tugas seorang sales marketing atau departemen sales marketing dalam rangka pencapaian target pendapatan. Nah, departemen back office atau non operation tadi, selain marketing ada accounting, ya. Accounting atau bagian keuangan ini ya di secara umum di mana-mana sama tugas seorang accounting, ya, atau departemen atau bagian keuangan, ya, mencatat seluruh transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan, ya, mau baik dari pemasukan, pengeluaran. Nah, ini juga pengawasan terkait dengan keuangan ini dilakukan oleh departemen accounting. Ini saya kira tugasnya umum kalau accounting, ya, di semua perusahaan. Bagaimana struktur organisasi accounting di hotel? Nah, ini yang mungkin agak sedikit beda. Kepala accounting kita sebut sebagai chief accounting, ya, lalu ada di bawahnya ada beberapa section atau beberapa subbagian, yaitu account receivable. Apa itu account receivable? Nah, ini bagian yang mengurusi terkait dengan penagihan pembayaran terhadap tamu-tamu yang dari perusahaan yang memang cara pembayarnya dilakukan setelah menginap atau setelah event itu selesai. Kemudian ada account payable, ini terkait dengan supplier, pembayaran supplier. Lalu ada IT, kemudian ada general kasir. Nah, ini juga yang bertugas sebagai juru bayar terhadap apapun kewajiban pembayaran di hotel. Lalu ada income audit, ini adalah auditor yang bertugas memeriksa setiap pendapatan hotel dari setiap outlet, ya, dari setiap departemen. Kemudian ada purchasing, adalah bagian pembelian. Lalu ada store and receiving, ini adalah penyimpanan barang makanan maupun amenities, stationery, itu ada di store and receiving. Ini struktur organisasi keuangan di hotel. Nah, ini tugas fungsi secara umum departemen accounting, ya. Pembayaran, kemudian melakukan pencatatan keuangan dan barang, melakukan pembelian, lalu pencatatan penyimpanan dan pengelolaan barang dari gudang, kemudian mencatat hasil penjualan hotel, mengawasi dan mengontrol pendapatan dan pengeluaran hotel, lalu membuat pembukuan dan segala transaksi pembelian barang di hotel, kemudian membuat laporan keuangan hotel baik pendapatan maupun pengeluaran secara rutin. Itu menjadi tugas umum departemen accounting. Nah, departemen yang terakhir di hotel, di back office adalah human resources, ya. Ini kebetulan saya di sini di HRD. Ya, secara umum tugas utama departemen HRD adalah sama, ya, meliputi mulai dari rekrutmen sampai hubungan industrial. Jadi pada intinya
di HR kalau di hotel tugas utamanya mengelola SDM ya di perusahaan ya, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengembangan, ya, pelatihan, kemudian penilaian kinerja, ya, performance management, kemudian gaji atau kompensasi dan benefit, kemudian hubungan industrial ya dengan Departemen Tenaga Kerja dan stakeholder lainnya yang memang terkait dengan ketenaga kerjaan. Nah, ini adalah struktur organisasi di hotel. Ya, di bagian HR ada security, ada training development, ada payroll master, ada employee relation, ada legal atau hubungan industrial. Ini yang secara umum ada di hotel. Dan ini secara umum tugas-tugas dan fungsi seorang HR ya, terkait dengan sumber daya manusia ya. Tadi saya sudah sampaikan mulai dari perencanaan sampai pengembangan. Nah, rekan-rekan semua, materi hari ini sampai di sini karena sebelum menginjak materi yang berikutnya terkait dengan bisnis proses dan pemanfaatan IT pada bisnis proses pada perhotelan, saya pikir rekan-rekan yang ada di sini ya harus tahu dulu bagaimana hotel, apa itu hotel, bagaimana organisasi hotel, kemudian hubungan antar departemen di hotel itu sendiri. Nah, itu menjadi dasar knowledge sebelum masuk ke konteks yang membahas nanti sistem informasi di proses bisnis pada perhotelan. Nah, jadi dari bahan yang tadi saya sampaikan, nanti setelah ini sesi tanya jawab, kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan ya, nanti kita interaktif saja. Materi ini sebagai materi pengenalan supaya ketika besok ada di materi berikutnya rekan-rekan sudah punya gambaran terkait dengan relationship di hotel antar departemen yang terkait nanti dengan sistem informasi yang ada di hotel seperti apa di dalam proses bisnisnya. Jadi kalau rekan-rekan belum tahu apa itu hotel, departemennya apa, organisasinya seperti apa, tugasnya seperti apa, nanti mungkin saya pikir akan ada beberapa hambatan atau kesulitan dalam memahami proses bisnis pada perhotelan. Saya kira itu rekan-rekan mahasiswa semua materi yang hari ini saya sampaikan. Nanti pada saat session interaktif silahkan rekan-rekan kalau mau menyampaikan pertanyaan atau apapun, kita sharing bersama di situ, kita berbagi pengalaman, berbagi informasi, apapun yang rekan-rekan mahasiswa akan tanyakan terkait dengan hotel, monggo silahkan ya, nanti kita punya waktu untuk interaktif setelah ini, dan saya harap rekan-rekan mahasiswa mendapatkan satu gambaran yang cukup jelas terkait dengan bisnis proses di dunia perhotelan. Saya kira itu cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasama rekan-rekan mahasiswa hari ini. Kita akan ketemu nanti di session interaktif tanya jawab di 1 jam sebelum berakhir. Jadi terima kasih. Silahkan mencari-cari pertanyaan atau menyusun
mulai menyusun pertanyaan dari materi yang tadi saya sudah sampaikan, yang nanti bisa berkorelasi dengan materi berikutnya. Demikian, terima kasih, dan sampai ketemu nanti di session interaktif.